Cara baca surat Al-Fatihah ayat ke-6 yang baik yaitu sebagai berikut. Ihdinas siratal mustaqim. Seperti itu ya, sahabat tartila. Selanjutnya coba kita kupas ya. Nah, maka pertama di sini ada ihdina. Nah, sini ada huruf hamzah dulu ya. Hamzahnya namanya hamzah wasol, bukan hamzah asli. Jadi kalau hamzah wasol itu kalau dimulai dari huruf hamzahnya maka ada harokatnya. Tapi kalau disambung sama kalimat sebelumnya maka harokatnya hilang. Nah, ya gitu sahabat tartila ya. Di sini harokatnya kita dikasih kasroh ya. Kenapa kasroh? Itu jawabannya nanti di materi hamzah wasol ya. Kenapa i bukan a tapi i ya, bukan u. I, nah di sini i ya, huruf hamzah, yaitu makronya di pangkal tenggorokan ya, dan sifatnya tipis ya, mudah dan mirip dengan bahasa Indonesia huruf a ya, a, i, u, ba. Di sini harokannya kasroh maka jelas i ya, i ya, jangan tapi i. Jadi kalau huruf kasroh itu rahangnya didamparkan, i. Dan itulah bedanya bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia mungkin sekedarnya saja cukup i. Iya. Tapi kalau bahasa Arab i harus jelas ya. I ketemu dengan h, di situ ada huruf h. Makronya huruf h besar ini yang bisa kita sebut h besar, yaitu di pangkal tenggorokan ya, sama dengan huruf hamzah tadi. Nah, jadi coba kita rasakan ya. Dan sifat h juga tipis ya. H, hi, hu, bah. Pas dia sukun itu ada banyak mengalirnya ya. Jadi a sama h ini makronya sama, yaitu di pangkal tenggorokan. Bisa kita rasakan a, h, i, hi, hakaza ya. Di sini dalam keadaan sukun maka mengalir banyak ya. I. Jadi jangan dina, taruh cepat tapi ngalirin dulu agak lama ya. Tapi jangan taruh lama. Kalau diketuk segitu ya. Di. Masuk ke huruf da ya. Da makronya di mana? Yaitu ujung lidah menempel ke pangkal gigi seri atas kita ya. Gigi atas di pangkalnya, bukan di ujung ya. Di pangkal ya, di dalam belakang. Yaitu huruf da ya. Hurufnya sifatnya tipis, maka harus terbuka ya rahangnya. Da, di, du, bad. Ketika sukun dia ada kolah atau mantul suaranya ya. Di sini kalau kasroh maka di bunyinya ya. Di. Nah, di situ ada huruf na selanjutnya ya. Nah, makronya yaitu ujung lidah menempel ke gusi atas ya, sahabat tartila. Dan sifat hurufnya tipis ya. Sifat hurufnya tipis, juga mudah mengucapkannya karena ada dalam bahasa Indonesia ya. Na, ni, nu, ban. Dalam keadaan sukun ada yang ngalir sedikit. Di sini rokatnya fathah, maka harus jelas kedengaran a-nya. Ihdina. Hakaza. Lanjut ke huruf kalimat selanjutnya as-sirata. Di situ ada alif lam dan so ya. Alif lam dan huruf so. Maka alif lamnya tidak dibaca jelas ya. Lamnya tidak dibaca jelas, langsung idgham atau pindah ya ke huruf so. Maka namanya alif lam apa? Syamsiyah ya. Kalau alif lam qamariyah lamnya kebaca. Misalnya alhamdu, alif lam qamariyah. Kalau ini as-sirata, lamnya tidak dibaca, maka alif lam syamsiyah. Ihdinas sirata ya. So, kita tahu dulu makhraj huruf so ya. So itu ujung lidah menempel ke gigi bawah. Nah, so. Dan ini hurufnya sifatnya tebal ya. Sahabat-sahabat tartila, jadi baru sekarang huruf tebal ya di kalimat ini. So tuh hurufnya tebal, maka rahangnya jangan ditarik. Yang gini, so, tapi agak seperti biasa. Jangan juga monyong so, tapi so. Boleh ditandakan dengan jari. So. Kalau monyong pasti bergerak. So. Jangan ditarik, tapi pertengahan ya. Biar posisi standar kalau kita istilahkan ya. So. Bunyi itu seperti O ya. Nah, itu ciri huruf tebal. Kasrohnya sli. Nah, tebalnya masih ke bawah ya. Tapi huruf ujungnya juga I. Sli. Dhammah su. U tapi tebal. Su. Sukun bas. Tebal dan mengalir bas. Cara menebalkannya bagaimana? Nanti kita bahas ya di materi sifatul huruf. Di sini so-nya tasdid dan harokan kasroh, maka ada nabroh ya, ada nabroh, tasdid, hentakan ke huruf so, dan hentakan itu ngalir. Kalau dirinci ada dua huruf so ya, so sukun dan so harokat kasroh ya, sahabat tartila. Maka so yang sukun pertama ini mengalir. Ihdinas-si. Nasi, hakaza ya. Kita lanjut ke huruf setelahnya yaitu huruf ro. Ro makronya di mana? Yaitu di ujung punggung lidah menempel ke gusi atas. Jadi ujung punggung lidah kita bukan ujung sini tapi ujung di atasnya, menempel ke langit-langit atas. Ro. Dan hurufnya ro ini bisa tebal bisa tipis.
tergantung posisi keadaannya ya. Kalau dengan fathah dan dhammah tebal, kalau kasroh tipis. Di sini fathah maka tebal, dikategorikan huruf tebal ya. Ro, ri, ru, bar. Dalam keadaan sukun ada mengalir ya. Nah, di sini fathah maka jelas dan 2 harokat ya mengalir. Nasirato, ihdinas sirato, siro, ihdinas sirato. Masuk ke to. To makronya ujung lidah menempel ke pangkal gigi seri atas. Hurufnya bersifat tebal ya. Ini huruf tebal lagi ya. Dan to ini satu makro dengan huruf ta. Nah, maka ketika menyebutkan to dan ta ini harus hati-hati ya, terutama dia dalam keadaan kasroh dan dhammah ya. Coba kita praktekkan ya. Hurufnya makronya udah sifatnya tebal. Prakteknya coba. To, ti, tu, bato. Dalam keadaan sukun dia ada qalqalah ya, memantul. Salah satu cara menebalkannya, pertama posisi bibir seperti biasa ya. Makronya ditempelkan, lidahnya ke pangkal gigi seri atas, bibirnya biasa, pangkal lidahnya diangkat. Nah, jadi seperti itu ya sahabat-sahabat Tartila, nih gigi nempel ke pangkalnya, pangkal lidahnya diangkat. To, hakaza ya. Di sini kalau fathah maka jelas seperti o tebal ya. As-sirata. Nah, lanjut. Tahzid ke al-mustaqim ya. Langsung pindah ke al-mustaqim. Sudah alif lam ya, alif lam. Lamnya jelas dibaca ya. Coba kita ketahui makronya lam di mana? Yaitu pinggir lidah sampai ke akhirnya. Dari pinggir sini sampai ke akhirnya nempel ke gusi atas ya. Hurufnya bersifat tipis ya. Sahabat Tartila tipis. Coba kita praktekkan. La, li, lu, bal. Dalam keadaan sukun ada mengalir sedikit. Pas kebetulan di sini alif lamnya dalam keadaan sukun. Coba kita praktek. Pol, ngalir sedikit ya. Pol, as-siratal mu, tolmu. Ya, lanjut ke huruf setelahnya mim. Di mana makronya mim? Yaitu menempelkan kedua bibir dengan lembut disertai gunnah masuk rongga hidung ya. Mim. Sifatnya tipis dan mirip seperti huruf M dalam bahasa Indonesia. Sama ya kayak huruf lam tadi ya, mirip dalam L dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini harokannya dhammah, maka dhammahnya kelihatannya U ya. Mu, almu, tipis ya. Lanjut, sambung ke huruf sin. Nah, huruf sin ya. Sahabat Tartila, makronya di mana? Yaitu ujung lidah menempel ke gigi di bawah. Ini dah ada temannya tadi yaitu huruf so. Nah, kalau huruf so tebal, huruf sin sifatnya tipis. Maka rahnya ditarik. Sa. Kalau so nggak ditarik ya. So. Hakaza ya. Di sini dalam keadaan sukun maka mengalir. Kembali ke posisi tipisnya ya, sinnya ya. Walaupun sebelumnya dhammah mu, jangan mus. Nanti tebal, jadi tebal sinnya tapi mus. Al-mus. Hakaza ya. Lanjut, ta. Nah, itu ada huruf ta ya. Makronya yaitu ujung lidah menempel ke pangkal gigi seri atas. Dan ini mirip dengan huruf to yang tadi udah kita bahas. Bedanya sifatnya. Huruf ta tipis, rahangnya tarik. Ta, huruf to tebal. To, bunyinya seperti A dan O. Nah gitu ya ujungnya. Kalau huruf tipis A bunyinya, huruf tebal seperti O tapi tebal ya. Di sini harokannya fathah maka jelas ya A-nya. Al-mustaqim. Nah di sini ada huruf qaf. Al-mustaqim. Nah di sini ada huruf qaf. Ya, huruf qaf. Di mana makhraj qaf? Yaitu di pangkal lidah. Nih, pangkal lidah kita sini ujung, tengah, pangkal menempel ke langit-langit atas ya, dekat anak lidah bagian lunaknya ya. Nah, kerasa ya? Ada ya? Kerasa ya? Coba. Dan sifat hurufnya tebal ya, sahabat Tartila, maka jangan ditarik rahangnya seperti biasanya. Jangan monyong, ko, tapi ko. Jadi kayak ada bunyi ko. Nah, di dalamnya ya ko. Ah, itu nempel ke bagian lunak dekat anak-anak lidah kita. Langit-langit ya. Kalau lidah gini langit-langit. Nah, bagian sini nih, nah, ada anak lidah. Nah, dekat situ bagian lunak. Coba kita praktekkan. O, ti, bako. Pas dia sukun ada qalqalah ya. Nah, di sini harokannya kasroh, maka tetap ya ketebalannya masih kelihatan, cuman tidak terlalu tebal ya. Mustaqim, jangan mustaqim, itu terlalu berlebihan qafnya, tapi cukup mustaqim. Nah, jangan berpindah juga ke huruf kaf, mustaqim itu kaf. Ini mah qi, hakaza ya. Lanjut, itu ada mad ya, setelahnya ada ya sukun, maka hukumnya mad. Setelahnya ada mim, kalau kita wakof maka jadi mim sukun. Mim sukun, nah coba kita ketahui makronya. Mim tadi udah kita bahas ya, menempelkan dua bibir dengan lembut dan sifatnya tipis. Dalam keadaan sukun, mim sukun itu ada mengalir suara sedikit ya. Ma, mi, mu, bam. Coba kita praktek. Al-mustaqim. Ada ya?
sedikit. Nah, itu yang namanya mim sukun yang mengalirnya ya. Nanti ada sifatnya ya. Sifatnya namanya bainiyah atau tawasut ya. Panjangnya berapa rakaat? Boleh 2, 4 atau 6 rakaat. Mad arid lis sukun. Coba kita praktek dari awal lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, seperti itu sobat Atila. Yang perlu hati-hati satu lagi adalah na sambung ke huruf so. Nah, itu harus hati-hati. Karena na tipis sedangkan so tebal. Jangan terpengaruh satu sama lain. Jadi tipis tetap tipis, tebal tetap tebal. Contoh ya yang betul ihdinas sirato. Yang salah ihdinas sirato. Ya, so-nya ke bawah ke tipis nun. Yang salah satu lagi, na-nya ke bawah tebal, tebalnya so. Ihdinas no kayak bunyi nos siro. Yang betul na tetap tipis. Ihdinas sirato nas. Jadi memang agak cepat gitu kan ya. Mungkin itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum.